warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Ramina dari jurusan Pendidikan IPA kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metodologi penelitian mengenai seminar proposal. Nah, dengan dosen mata kuliah yaitu Dr. Febrianto MPD. Untuk judul penelitian saya kali ini yaitu pengembangan modul IPA terpadu berbasis program based learning, tema zat aditif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP MTS. Nah, di sini kita akan membahas 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kerangka teori, yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Kurikulum sebagai pedoman untuk menyelenggarakan proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan. Pemerintah telah melakukan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Nah, pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 di tingkat SMP atau MTS yaitu pembelajaran IPA terpadu atau Integrative Science. Salah satu usaha yang dilakukan agar pembelajaran IPA di SMP atau MTS diajarkan secara terpadu adalah dengan menyediakan bahan ajar IPA terpadu. Nah, bahan ajar yang bisa digunakan dalam penerapan IPA terpadu adalah modul pembelajaran. Modul adalah sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diharapkan dan tentu saja dapat digunakan secara mandiri. Nah, pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang cukup sulit bagi peserta didik. Salah satunya materi IPA yaitu zat aditif dan zat adiktif. Hal tersebut sudah dibuktikan karena nilai siswa yang masih berada di bawah KKM dan juga observasi yang dilakukan di SMPN 2 Simpang Lahan Mati kepada siswa kelas 8 melalui angket dan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA. Berdasarkan angka siswa dan wawancara guru tersebut, peneliti menemukan permasalahan bahwa peserta didik menyatakan kurangnya contoh soal pada bahan ajar yang tersedia menjadi penyebab mereka kesulitan dalam memahami materi, khususnya materi zat aditif dan zat adiktif. Yang kedua, keterbatasan bahan ajar yang digunakan guru maupun peserta didik. Yang ketiga, bahan ajar yang tersedia belum mendukung peserta didik untuk aktif menemukan maksud-maksud IPA secara mandiri, dan model pembelajaran yang digunakan guru dalam pelajaran belum sepenuhnya membuat peserta didik untuk aktif dalam pelajaran IPA. Nah, kemudian peneliti memberikan solusi dengan membuat model pembelajaran berbasis program based learning atau PBL. Nah, model PBL ini adalah strategi pembelajaran yang di mana peserta didik dihadapkan pada persoalan yang real, kontekstual, yang tidak terstruktur, ketat, dan berusaha untuk menemukan pemecahannya yang berarti. Nah, untuk itu peneliti tertarik mengangkat judul yaitu pengembangan modul IPA terpadu berbasis program based learning, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS. Nah, identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan bahan ajar IPA terpadu yang digunakan guru maupun peserta didik hanya bersumber pada buku teks guru dan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk aktif menemukan konsep IPA masih tergolong rendah. Yang ketiga, belum tersedia modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS. Yang C adalah pembatasan masalah. Nah, materi pengembangan modul IPA terpadu yaitu zat aditif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS KD 3.6 dan KD 4.6. Yang kedua, penelitian mengembangkan modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat aditif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS menggunakan modul 4D sampai tahap develop. Yang ketiga, penelitian mengembangkan modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP MTS yang dilakukan sampai tahap uji praktikalitas. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Nah, bagaimana validitas modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS, dan bagaimana praktikalitas modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS. Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Nah, untuk mengetahui validitas modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP MTS, dan untuk mengetahui praktikalitas modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas 8 SMP ATMS. Kemudian manfaat penelitian yang bagi guru yaitu sebagai salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA tema zat aditif dan zat adiktif untuk kelas 8. Sedangkan bagi peserta didik sebagai sumber belajar yang dapat meningkatkan kompetensi, kemandirian, dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan untuk bagi peneliti yaitu sebagai pengalaman dalam penelitian dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan IPA. Kemudian bagi peneliti lain yaitu sebagai sumber ide dan referensi dalam mengembangkan bahan ajar IPA terpadu berbasis PBL. Kemudian spesifikasi produk. Nah, produk yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah terbentuknya bahan ajar cetak yang berupa modul. Spesifikasi produk yang diharapkan adalah yang pertama, modul yang dikembangkan yaitu materi kelas 8 SMP MTS KD 3.6 dan 4.6 dengan tema zat aditif dan zat adiktif. Yang kedua, materi modul disajikan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis PBL. Langkah-langkahnya itu orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga, modul yang dikembangkan dirancang menggunakan software Microsoft Publisher. Yang keempat, modul yang dihasilkan memuat beberapa komponen yaitu cover, petunjuk penggunaan, kompetensi yang akan dicapai, peta konsep, lembaran kegiatan, latihan soal, soal evaluasi, glosarium, daftar pustaka, kunci jawaban latihan soal, dan kunci jawaban soal evaluasi. Yang kelima, sasaran dari modul yang dihasilkan adalah guru dan peserta didik. Selanjutnya adalah bab 2, kerangka teori. Yang pertama adalah kajian teori. Nah, pada pembahasan kali ini yang dibahas adalah apa itu mempelajari IPA terpadu, kemudian mempelajari PBL atau Project Learning, mana langkahnya sampai ciri-cirinya. Yang ketiga, model pengembangan. Model yang pengembangan digunakan di sini adalah model 4D sampai proses develop. Yang keempat adalah modul. Apa itu modul sampai ciri-ciri serta komponen adalah modul tersebut. Yang kelima, tipe kategori IPA. Tipe kategori ini ada banyak. Yang salah satunya yang digunakan pada modul ini adalah tipe connected, yaitu tipe yang akan dihubungkan dengan materi selanjutnya. Nah, yang keenam adalah materinya, yaitu materi zat adiktif dan zat adiktif KD 3.6 dan 4.6. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Nah, pada penelitian yang relevan yang pertama yaitu penelitian oleh Kirara Lena Siswati tahun 2021 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu dengan Model Pembelajaran Project Learning atau PBL pada materi zat adiktif dan zat adiktif untuk kelas siswa SMP MTS kelas 8. Kemudian penelitian relevan yang kedua yaitu oleh Jayanti Sinung Prabasari tahun 2021 dengan judul penelitian itu Pengembangan Modul Elektronik atau M-Modul berbasis program Project Learning pada zat adiktif dan zat adiktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian yang relevan yaitu penelitian oleh Tiani Sofia Cindiseko tahun 2021 dengan judul penelitian yaitu pengembangan LKS IPA terpadu berbasis permainan edukatif tema zat adiktif dan zat adiktif untuk siswa SMP. Kemudian dari semuanya itu ada kerangka berpikir. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran IPA SMP dengan permasalahan keterbatasan bahan ajar, pembelajaran dengan menuntut aktif siswa masih rendah dan belum adanya modul berbasis materi ini. Maka terciptalah atau peneliti memberikan solusi untuk membuat modul IPA terpadu berbasis PBL dengan mengembangkan modul IPA terpadu ini yang berdasarkan pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian jenis materi yang diberikan adalah zat adiktif dan adiktif dengan tipe keterpaduan konektif dengan dihubungkan dengan materi pencernaan pada kelas Indonesia selanjutnya atau nantinya. Selanjutnya, karena hal tersebut maka peneliti berminat untuk mengembangkan modul IPA terpadu berbasis program Project Learning tema zat adiktif dan adiktif untuk kelas 8 SMP MTS. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan research and development.
Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu produk berupa modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat aditif dan zat adiktif, SMPMTS, serta menilai tingkat kevalidan dan kepraktisan dari modul tersebut. Tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dilakukannya penelitian ini mengenai pengembangan modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif SMPMTS ini adalah di SMPN 2 Simpang Ahmati dan kampus FMIPA UNP. Dalam waktu pelaksananya adalah pada tahun 2022. Nah, kemudian sampel dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah 3 orang dosen IPA FMIPA UNP, 2 orang guru IPA, dan 30 orang peserta didik kelas 8 SMPN 2 Simpang Ahmati. Sedangkan objek penelitian ini adalah modul IPA berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif SMPN atau MTS. Kemudian data penelitian. Nah, jenis data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari dosen, guru, dan peserta didik yang diambil melalui angket pengujian validitas dan praktikalitas. Kemudian instrumen penelitian. Nah, ada 3. Yang pertama, angket analisis awal akhir. Hasil dari analisis angket ini sebagai acuan dalam mengembangkan modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif SMP atau MTS. Yang kedua, angket uji validitas, yaitu mengetahui tingkat validitas dari modul IPA terpadu berbasis PBL yang dikembangkan. Yang ketiga, angket uji praktikalitas, yaitu mengetahui tingkat praktikalitas dari modul IPA terpadu berbasis PBL yang dikembangkan. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Nah, modul ini menggunakan model pengembangan perangkat penelitian pembelajaran yaitu 4D. Nah, model 4D ini dari 4 tahap pengembangan. Yang pertama, define pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate penyebaran. Namun pada saat ini modul ini hanya sampai dilakukan sampai pengembangan. Nah, yang pertama adalah tahap define atau pendefinisian. Tahap ini digunakan untuk mendefinisikan permasalahan dalam belajar IPA di sekolah dan analisis sesuai dengan kebutuhan. Nah, data yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan modul IPA terpadu. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, analisis awal akhir. Nah, ini untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. Hasil dari ini merupakan berupa gambaran fakta, harapan, dan alternatif penyelesaian masalah yang memudahkan dalam penentuan bahan ajar dan akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, analisis peserta didik. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Karakteristik ini meliputi latar belakang, kemampuan akademik, pengembangan kognitif, serta keterampilan individu ataupun sosial. Kemudian analisis konsep. Nah, ini untuk mengidentifikasi konsep pokok yang terdapat pada materi zat adiktif dan zat adiktif. Analisis ini langkah penting untuk memenuhi prinsip kecukupan dalam membangun konsep sesuai dengan materi. Nah, analisis yang dilakukan yaitu analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, analisis sumber belajar, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumber yang mendukung pengembangan modul IPA terpadu. Kemudian, analisis tugas. Analisis tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan utama pada materi zat adiktif dan adiktif. Analisis ini berkaitan dengan ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. Kemudian analisis tujuan pembelajaran. Pada ini dilakukan perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis konsep dan analisis tugas. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyusun dan merancang pengembangan modul IPA terpadu. Kemudian yang kedua, tahap desain atau perancangan. Tahap ini adalah untuk menyiapkan modul IPA terpadu berbasis PBL sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rancangan modul IPA terpadu ini berdasarkan analisis tahap define. Tahap ini dilakukan yaitu pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Yang pertama, pemilihan media. Pemilihan media ini untuk yang harus sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Nah, media ini dipilih untuk menyesuaikan analisis peserta didik, analisis konsep, analisis tugas, dan karakteristik target pengguna dari media yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk membantu peserta didik dalam pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua, pemilihan format.
Kemudian format model IPA terpadu ini disesuaikan dengan karakteristik model PBL yang menekankan pada penemuan konsep secara mandiri oleh peserta didik dengan bimbingan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian rancangan awalnya, rancangan awal untuk modul ini yaitu mencakupi cover, petunjuk penggunaan modul, lembar kegiatan, latihan soal, kunci jawaban latihan soal, kunci soal evaluasi, dan glosarium, serta lengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung. Yang ketiga, tahap pengembangan atau develop, yaitu tahap implementasi dari perencanaan produk yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahap ini tujuan untuk menghasilkan produk akhir berupa modul IPA terpadu berbasis PBL dengan tema zat adiktif dan aditif yang valid dan praktis digunakan. Langkah-langkah yang pertama yaitu uji validitas. Nah, pada tahap ini yang dikembangkan divalidasi oleh validator, yaitu 3 orang dosen IPA. Nah, uji validitas ini untuk mengetahui kelayakan modul IPA terpadu yang dikembangkan oleh peneliti sebelum digunakan untuk uji coba di lapangan. Nah, hasil validitas dari dosen ini sebagai bahan revisi supaya modul IPA terpadu tersebut lebih baik ke lapangan nantinya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, peneliti meminta kesediaan dosen untuk menjadi validator terhadap modul IPA terpadu berbasis PBL dengan tema zat aditif dan zat adiktif untuk kelas 8 SNMPTS yang dikembangkan. Yang kedua, setelah dosen bersedia menjadi validator, maka peneliti meminta kesediaan dosen untuk melihat kelayakan modul IPA terpadu tentang penyajian, isi, penggunaan bahasa dan gambar yang digunakan. Yang ketiga, peneliti meminta dosen untuk memberikan penilaian terhadap modul dengan berdasarkan item-item yang ada pada angket validitas dan memberikan saran terhadap kekurangan yang ada pada modul tersebut. Yang keempat, peneliti melakukan revisi terhadap modul IPA terpadu berbasis PBL yang dikembangkan sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh validator. Kemudian uji praktikalitas. Nah, ujian ini untuk mengetahui sejauh mana manfaat, kemudahan penggunaan, dan efisiensi waktu oleh guru dan peserta didik. Nah, uji praktikalitas ini dilakukan dengan memberikan angket uji praktikalitas kepada guru dan peserta didik kelas 8 SNMPTS dengan langkah-langkah. Yang pertama, untuk guru, maka peneliti memberikan modul IPA terpadu ini kepada guru. Kemudian peneliti memberikan pengarahan singkat penggunaan modul IPA berbasis PBL tema aditif untuk kelas 8 tersebut kepada guru. Kemudian peneliti memberikan angket dan pengarahan cara pengisian angket kepada guru. Kemudian peneliti meminta guru mengisi angket praktikalitas dan memberikan kritikan dan saran terhadap modul tersebut. Kemudian untuk peserta didik, peneliti melakukan pemilihan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 8. Kemudian peneliti membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Kemudian peneliti membagikan modul IPA tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya peneliti memberikan pengarahan singkat penggunaan modul tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya peserta didik membaca dan memahami serta mengisi modul IPA terpadu berbasis PBL tersebut. Kemudian memberikan angket kepada peserta didik dan memberikan pengarahan cara menggunakan angket atau pengisian angket. Selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket serta memberikan saran kritikan. Nah, langkah akhirnya itu yang angket yang diisi oleh guru dan peserta didik itu dilakukan revisi dan sesuai dengan sasaran dari guru dan peserta didik sehingga menghasilkan produk berupa modul IPA terpadu berbasis PBL, tema zat adiktif dan zat adiktif yang telah valid dan praktis. Nah, secara umum langkah-langkah itu telah disajikan pada gambar yang disediakan pada PPT. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, data hasil penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif untuk mendapatkan angka rata-rata dan persentase. Hasil analisis ini menunjukkan tingkat validitas dan praktikalitas dari modul IPA terpadu berbasis PBL tema adiktif dan adiktif untuk kelas 8 SMP atau MTS. Nah, teknik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis data validitas. Nah, analisis ini akan mencakup komponen isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, kemudian komponen kegrafikan. Teknik ini, analisis isi ini desain dan praktikalitas didasarkan pada categorical judgment yang dikomunikasi oleh Boslak per tahun 2012. Nah, pada categorical judgment ini, validator diberikan pernyataan untuk kemudian memberikan penilaian terhadap masing-masing pernyataan tersebut.
Nah, penilaian tersebut akan diberikan oleh validator pada angket validitas berupa skor terhadap aspek yang dinilai dan disesuaikan dengan kriteria. Nah, itu terdapat pada tabel dan digambarkan pada PPT. Kemudian penilaian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan formula momen kappa, di mana pada akhir pengolahan diperoleh momen kappa. Nah, rumusnya seperti yang diberikan pada PPT. Kemudian langkah-langkah dalam untuk menggunakan kategori kevalidan berdasarkan momen kappa tersebut itu mengkonversikan jawaban validator menjadi skor. Seperti misalnya SS sangat sering itu menjadi 4 sampai tidak sama sekali yaitu 1. Kemudian menjumlahkan skor-skor yang diberi oleh validator pada setiap item. Kemudian mengolah skor menggunakan persamaan momen kappa sehingga diperoleh nilai momen kappa. Kemudian mengonversi momen kappa pada kategori validitas sesuai dengan tabel yang disajikan. Kemudian menginterpretasikan aspek yang telah diketahui kategori validitasnya dalam pembahasan. Kemudian yang kedua, analisis data praktikalitas. Sama dengan halnya angket validitas, maka penilaian angket praktikalitas diperoleh dari pemberian angket praktikalitas guru dan peserta didik yang juga akan dianalisis menggunakan formula momen kappa yang akan sesuai dengan gambar pada tabel 4 untuk menilai intervalnya dengan catatan interval kecil dari 0,0 memiliki kategori tidak praktis. Nah, sekianlah penjelasan mengenai simulasi tugas metodologi penelitian mengenai seminar proposal. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.